Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan software point of sale yang sudah terintegrasi dengan aplikasi koperasi ya. Saya bangun menggunakan Visual Basic desktop base. Ini saya buat pertengahan 90-an sampai saat ini masih berjalan. Kita bisa jalankan misalnya adalah seperti ini. Apa namanya? Nah, di sini menunya juga sudah sangat lengkap, ada persediaan data gudang dan seterusnya, tapi kita fokus pada yang namanya adalah point of sale. Nah, di sini point of sale ini uh, adalah untuk kasir melakukan transaksi penjualan atau pembayaran dari customer. Nah, di sini ada buka. Buka itu berarti kita akan yang namanya itu membuka toko ya, membuka toko. Kita klik di sini, kita masukkan untuk pengisian sebesar itu uang cashnya yang sebagai pengembalian. Taruhlah misalnya 150, 123. Oke. Setelah kita buka, maka kita bisa customer bisa kita melayani belanja daripada customer ya. Ini ganti kasir. Jadi kalau kita ganti kasir itu untuk mencegah yang namanya adalah apa namanya kesalahan dari perhitungan uang, maka nanti perlu ditandatangani, nanti kita jelaskan. Tapi kita fokus di sini dulu, ini tutup untuk menutup toko ya. Nah, untuk belanja kita klik di sini. Nah, kita bisa masukkan, kita juga sudah support untuk yang namanya itu adalah barcode ya. Tanpa barcode kita bisa klik ini. Ini datanya karena banyak ya. Kita bisa lihat di sini. Misalnya adalah ABC Saus Tomat, misalnya 4. Enter, kemudian kita bisa masukkan lagi di sini adalah misalnya 3, 2. Oke, kita masukkan satu lagi, contohnya adalah dengan barcode kita lebih cepat ya, ini juga karena datanya terlalu banyak ini. Oke, kita enter. Nah, kemudian untuk pembayaran kita escape dulu, baru kita pembayaran ini ada tunai, ada debit, ada kartu kredit. Nah, di sini ada pinjaman. Di sini saya akan menjelaskan yang namanya adalah pinjaman. Pinjaman itu karena ini sudah terkoneksi dengan koperasi ya simpan pinjam, maka kita harus tetapkan anggotanya dulu. Jadi kalau pembeli datang, masukkan dulu nomor anggotanya. Nah, di sini contohnya saya buatkan 2. Oke. Kita copy, kemudian masukkan, cari data. Nah, ini kalau kita oke, maka ini pinjaman berhasil. Kalau kita klik, nah dia transaksi sudah mencapai limit. Berarti untuk anggota ini limit transaksinya sudah melewati kuota yang dia bisa melakukan transaksi. Maka kita coba dengan transaksi yang lainnya di sini. Oke. Nah, kita bisa klik anggota, kita pilih, cari data, oke, maka kita pilih pinjaman. Nah, dia sudah masa angsuran berapa kali. Nah, ini sudah terkoneksi juga dengan apa namanya chart of account ya, accounting ya. Data pemohon, produk pinjamannya adalah pinjaman toko, maka ketika dia diproses, maka dia akan dilempar ke pinjaman toko. Kalau kita proses oke. Nah, di sini kita juga untuk mencegah bahwa setiap orang bisa melakukan transaksi mengatasnamakan anggota, maka dikunci dengan kata sandi yang hanya diketahui oleh pemilik dari akun tersebut, dari pembeli itu sendiri. Contohnya misalnya ada office boy yang dititipkan, ya dia harus dititipkan juga kata sandinya kalau dia mau pembayarannya itu menggunakan pinjaman. Nah, kita masukkan misalnya 1. Oke, sebenarnya kita oke. Nah, ini kesalahan pada autentikasi, berarti dia gagal. Kita proses lagi. Nah, seperti ini. Oke, kalau dia gagal, saya juga lupa apa namanya PIN-nya. Kita balik dulu, kita bayar saja tunai. Nah, untuk bayar tunai, kita masukkan misalnya uangnya adalah 100.000.
Seperti ini kita proses. Data akan dicetak ke printer, akan dicetak ke printer, dia akan dicetak ke printer. Nah, seperti ini dan dilanjutkan ke yang namanya adalah antrian berikutnya. Nah, kalau sudah terjadi transaksi kemudian pada penggantian SIP, kita bisa klik ganti SIP di sini. Nah, ganti SIP di sini adalah untuk memastikan uang yang saat ini ada itu adalah sesuai. Jadi nanti akan ditandatangani oleh kedua belah pihak, kan ini akan dicetak dan ditandatangani. Jadi total penjualan, instalan awal tadi yang pertama kali pembukaan kasir, instalan awal, maka uang yang pada saat terjadi penggantian SIP ini adalah sudah ditandatangani total sekian. Jadi ini untuk mencegah kalau nanti terjadi selisih di akhir penutupan, kita tahu salahnya ada di mana, tinggal masukkan saja, kasihnya seperti ini. Nah, ini untuk tutup. Nah, ini tutup itu adalah untuk yang namanya itu penutupan toko. Jadi kondisi uang dan seterusnya. Nah, ini seperti ini. Mungkin untuk yang namanya adalah point of sale, saya cukupkan dulu di sini ya. Saya cukupkan. Nanti akan kita lanjutkan ke menu yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.